An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yafidha al-malu wa tadhhara al-fitan wa yakthura al-haraj. Qalu wa man haraju ya Rasulullah? Qala al-qatlu salasan. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kata Nabi melimpah ruah harta benda dan timbul fitnah, yakni ujian yang sangat berat terhadap iman, dan banyak berlaku al-haraj. Jadi sahabat bertanya, apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, peperangan demi peperangan demi peperangan. Beliau mengulang-ulangi kata peperangan ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keadaan dunia hari ini membuktikan kebenaran sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Harta benda melimpah ruah. Banyak peralatan yang dihasilkan oleh teknologi modern barat dan timur, sehingga bertambah banyak alat-alat dan keperluan hidup. Oleh karena itu banyak orang-orang yang berlomba untuk mengaut keuntungan dalam membuat ataupun memperdagangkan alat-alat tersebut. Dan oleh karena masing-masing tomak, masing-masing rakus, maka terjadilah perebutan pasaran yang mengakibatkan satu sama lain saling cakar mencakar, istilahnya saling musuh memusuhi, hingga pada akhirnya terjadilah peperangan demi peperangan. Dari hari ke hari peperangan terus berkobar dengan tiada henti-hentinya. Padam di suatu tempat atau di suatu negeri suatu peperangan, maka menyala atau berkobar di tempat lain atau di negeri lain. Semakin maju teknologi, maka semakin tersiksa manusia dari karenanya. Sebenarnya yang namanya teknologi itu tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi ia hendaklah tunduk di bawah nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Karena secanggih apapun teknologi, kalau orang-orang yang membuat dan orang-orang yang menggunakannya itu sesuai dengan syariat atau ajaran Islam, maka tidak akan memudarati kepada manusia-manusia yang lainnya. Tetapi kalau yang membuat dan kalau yang menggunakan itu orang-orang yang tidak berasaskan Islam, maka akan membahayakan sebagian besar umat manusia. Sedangkan teknologi yang diarahkan oleh dunia barat hari ini adalah berdasarkan kepada kepentingan pribadi dan mengikut suruhan hawa nafsu yang rakus, sehingga teknologi itu banyak digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan nampaknya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini, sehingga sampailah ke titik akhirnya, yaitu kiamat. Ya, kita kada usah hidup di wilayah peperangan. Kita di Banua sini aja mendengar kabar di kampung anu kebakaran, umpama sekian buah rumah yang terbakar, kita gugup sudah. Kita luar biasa panik. Kada usah itu ngiong. Nah, kita pasti mengira bahwa di manakah pulang ada kebakaran, padahal bukan pemadam latihan aja. Apalagi kita tinggal di wilayah peperangan. Kita mendengar petir aja singaringan kayak patah kajutnya. Nah, apalagi orang-orang yang tinggal di wilayah perang, suara dagum itu kada lagi beberapa hari sekali atau berapa minggu hanya sekali terdengar.
Dalam 1 jam ada berapa kali, dalam beberapa jam ada beberapa kali suara ledakan-ledakan besar. Dan kita mungkin tatamuni orang meninggal dalam satu kampung itu sebulan kada tentu ada. Tapi orang yang tinggal di wilayah perang, setiap hari berapa puluh bahkan berapa ratus. Supaya kita ini bisa bersyukur tinggal di wilayah yang tidak termasuk peperangan, dan supaya kita ini dengan tanda bahwa kita orang yang beriman, setidaknya kita bisa turut bersedih atas musibah-musibah yang dialami oleh kaum muslimin lainnya, walaupun kita kada kenal dengan mereka, walaupun kada tinggal satu negeri dengan mereka. Tapi orang beriman itu seperti satu tubuh yang apabila satu bagian dari seluruh tubuh itu terasa sakit, niscaya terasa sakitlah anggota-anggota tubuh yang lainnya. Nah, setidaknya kita bisa menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya dunia ini bukan tempat kenikmatan yang abadi. Tidak ada di dunia ini kenikmatan yang abadi. Lebih utama lagi bagi orang-orang yang beriman, mesti mereka akan diberikan Allah hal-hal yang sebaliknya daripada kesenangan ataupun kenikmatan ataupun pula kebahagiaan. Dunia ini tempat ujian bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini tempat siksaan bagi orang-orang yang ingin surga di akhirat kelak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa takunu as-sanatu kasyahri wasyahru kaljum'ati wa takunu al-jum'atu kalyawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu qad-darmati bin-nar wa Tirmidzi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga masa atau waktu menjadi singkat. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, dan sebulan dirasakan seperti seminggu, dan seminggu dirasakan seperti sehari, dan sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 percikan api. 1 maat benar sejam, setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa 1 jam, 1 jam seperti 1 percikan api. Bila sudah bulan Zulqa'dah kada kerasaan berkurban orang, raya kurban maksudnya. Karena bila sudah Muharram kada kerasaan Rabiul Awal, bulan Maulid. Bila sudah bulan Maulid kada kerasaan bulan Rajab. Mbah Rajab kada kerasaan lagi bulan Ramadan. Setahun setumat benar perasaan. Seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 minggu. Kada kerasaan ujar orang nang bagaji bulan anom. Ujar orang nang tautang kada kerasaan bayaran. Nah, rasa lawas itu kan menghadang sebulan. Mahadangi orang nang bayar lawan kita. Nah, tapi kalau pacang kita nang bayar lawan orang kada kerasaan sebulan. Kenapa tagihan? Tagihan apa? TV kabel umpama. Nah, habis itu macam-macam karena pulang apa sampai tanggalnya banyak listrik. Nah, itu kada kerasaan. Lebih kada kerasaan lagi daripada orang nang mahadang duit dalam waktu sebulan. Sebulan rasa nang kaya seminggu. Seminggu rasa 1 hari. Bila sudah Senin, malam Kamis jar kada kerasaan. Nah, nang kawa dihitung tuh malam Kamis sampai ke Sabtu. Mbah Sabtu itu Minggu, sanayam, Salasa, Arba yang nang tuha-tuha. Seminggu pulang, seminggu nang kaya sehari seperti 1 jam. Gulang galik mengaji orang.
Ya, para bazuhur li orang sudah dikira tadi ya masih pukul 8 karena harinya kadap. Mbah zuhur ke asar makinnya rasa 1 mat. Karena sehari seperti 1 jam. 1 jam seperti 1 percikan api. Umpama kita melikit, kalau melikit pancis, melikit rokok masih talawas. Umpama tes pajahi langsung 1 mat benar 1 jam itu. Apalagi mahadang imbah maghrib ke isya makinnya 1 mat. Karena kada sawat sejam. Masa akan berlalu begitu cepat. Belum sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba masa sudah berlalu. Sehingga banyak urusan yang belum dapat diselesaikan. Tapi ujar orang ahli dunia, orang yang kurang mengerti masalah hadis Nabi nangka ini pasti nang diambil alasan alasan logika. Bahari itu jar wajarai sehari rasa lawas. Orang kegiatan kesibukan kada kayak orang wahini. Jadi ujarnya orang wahini wajar aja sehari itu rasa 1 mat. Karena dari 1 orang kadang gawian tuh kada semacam, bisa 2 sampai 3 macam. Karena boleh umpama begawi ke hutan atau berdagang umpama. Lalu orang-orang ahli dunia mengambil alasan di sini. Padahal kada. Coba aja orang yang mengambil dalil akalinya, wah ini wajar aja jar sehari kada kerasaan, kada macam-macam kesibukan. Coba pian seharian semalaman tuh di rumah aja. Ke dapur umpama, belap lantai, betatapas, berjemur, bela lipat. Kada kerasaan juga sehari, kada kerasaan juga. Jadi nang dimaksud hadis Nabi ini, bila sudah sampai masanya nang sibukkah, super sibukkah, atau nang kada sibukkah, nang pengangguran kah, tetap merasakan hal yang serupa. Sehari seperti 1 jam, seminggu seperti sehari, sebulan seperti seminggu, setahun seperti sebulan. Munsawat waktu dunia aja kada kerasaan, apalagi kita menimbang waktu akhirat. Nang sehari di akhirat 1000 tahun kita di dunia ini, makinnya 1 mat pada nang dikisahkan tadi. Sehari itu 24 jam, waktu akhirat 1000 tahun dunia. 24 bagi 1000, 0,024, umur 63 rata-rata. 63 kali 0,024, kurang lebih 1,5 jam aja umur kita di dunia nih. Kurang lebih 1,5 jam lamun memakai waktu akhirat. Nang sehari di sana 1000 tahun di dunia. 24 jam waktu akhirat, 1000 tahun umur di dunia kita. Sedangkan umur kita di dunia ini rata-rata 1000 dikurang 37. Karena 1000 dikurang 63 rata-rata. Berarti berapa itu? 930 tuh 37, iya kan? Nah, ulun ini harus ada berhitung dua. Jangan unggut yang Allah. Nah, ada nih lain guru matematika kan. Umur di dunia rata-rata 63 tahun. Sedangkan sehari semalam di akhirat, istilah sehari semalam tuh sehari di sana 24 jam waktu akhirat, 1000 tahun umur dunia. Nah, umur kita di dunia jangankan sawat 1000 tahun, 100 tahun aja ada sawat. Ambil rata-rata 63 tahun. Jadi 63 itu tahunnya, lamun dihitung jam, kurang lebih 1,5 jam aja memakai waktu akhirat. Kita umur 63 di dunia. Berarti lamun umur kada sawat 63, makinnya kada sawat 1,5 jam. Lamun memakai waktu akhirat. Apalagi umur 40, lagi umur 35, bulik makinnya kada sawat apa-apa. Nah, dari umur 63 nih pulang guru rasakan asing-asing. Pian jadi orang bakal lebihan dalam harta mulai umur berapa pulang? Anggap orang itu umpama nang saikong jadi orang berharta, ya istilah katanya jadi orang sugih umur 40 tahun mulainya.
Berarti 23 tahun aja inya berstatus orang sugih. Dihitung waktu akhirat nang 63 tahun dunia ini cuma sejam setengah, makinnya berapa puluh menit apa adanya jadi orang sugih. Jadi di PR umur berapa? Ya kah? Umur 50 ya. Mati umur berapa? 63. Duduknya berapa tahun? 5 tahun atau 10 tahun. Jadi mun memakai waktu akhirat berapa menit ada aja beungah. Berapa menit aja jadi orang ungah. Nang ungah dalam usahanya berapa puluh menit aja mun dipakai waktu akhirat. Nang ungah dalam hal pangkatnya satu matai juga. Jadi jaka bahasa neraka itulah mendengar orang nah hidup di dunia nih nang beungah tapi jalannya jalan luput bah ngaran neraka tuh karikutan giginya. Ya kayak ibarat gigi itu benar enggak karikutan. Jadi pengusaha umur berapa? Anggap umur 40. Jadi orang berharta anggap umur 40. Jadi orang betaring anggap aja mulai umur 40 dari umur 63 tadi. Nah, jadi orang badahi anggap aja mulai umur 40 sampai umur 63, 23 tahun, 23 tahun waktu dunia makinnya satu mat lamun memakai waktu akhirat. Kawin pulang umur 55 makinnya satu mat. Coba mun kawin mulai umur 15 binyana umur 63 ada juga bapala kan anggap aja sejam-jam kayak itu. Kita seakan-akan sibuk tetapi kita tidak paham apa yang disibukkan. Kelihatannya sibuk tapi kada bebenda, kada bebukti hasil kesibukan kita tuh apa. Kita diburu masa dan ia berlalu dengan tiada ada perkara yang dapat kita selesaikan. Inilah yang dimaksud dengan singkatnya masa, singkatnya waktu. Sawat waktu di dunia aja singkat, apalagi memakai waktu di akhirat tadi. Menurut Imam Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan singkatnya masa itu ialah dicabut keberkahan daripadanya. Berkah waktu, berkah hari-hari, berkah masa dicabut. Namun meski demikian, walau berkah masa telah dicabut sampai habis umpama, tapi diri kita yang hidup di dalam masa masih kawat mengadakan keberkahan tadi. Maksud mengadakan keberkahan tadi biar sehari semalam merasa satu mat, tapi kita nang ampun diri, nang hidup di dalam suatu masa yang terasa singkat, kita masih kawat menjadikan diri kita ini tergolong orang-orang nang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Andai waktu-waktu kita pun sudah tidak diberkahi, hari-hari yang kita lalui telah dicabut berkahnya, namun awak kita nih masih kada kehilangan berkah juga. Selagi kita pun menyisihkan waktu nang singkat itu, sholat 5 waktu sehari semalam, ke majlis ilmu enggak aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Meskipun waktu sungguh tidak terasa, cuma kita nang hidup di dalam waktu ini kita bisa memanfaatkan supaya bagaimana kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kasihan itu waktu sudah kada terasa sehari semalam, setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah kada terasa hasil duniawinya kada bepala, hasil akhiratnya makinnya kada kelihatan karena menyisihkan waktu di dalam menggawi apa yang disuruh Allah, baik urusan ilmu ataupun urusan amalnya. Lamun sudah kita bisa menyisihkan waktu dalam urusan taat kepada Allah, andai umur kita di dunia kada sawat 63 jua kada rugi. Umpama ujar akhirat, menhitungan aku ujar akhirat umur ikam 10 menit tapi karena memanfaatkan malikitakan waktu
untuk mengerja perintah Allah, menggawi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapala juga. Ya meskipun sebaik-baik orang itu kan umurnya panjang, taatnya banyak, tapi jika disuruh memilih jika kita tuh kawa memilih, meskipun kita perkara umur kada kawa jua kita menentukan harus umur berapa, sampai ianya berdua umur panjang gin jua, sampai wayahnya merinyak jua. Atau bocap minta aku aja kawa kakaina ai mati aja, masih banyak lagi ilmu nang kada tuntut, banyak lagi amal nang kada gawe. 1000 kali bocap minta sehari semalam. Ngarannya Azrail tuh kata bisi rasa kasihan jualan seorang. Sudah disuruh Allah Ta'ala datangnya si anu, anak si anu, cabut rohnya jam seanu, kada ada bisi rasa kasihan. Kalau panggawa ditawar-tawar kada kawa juga. Nah jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Kirmani ini. Dahulunya kita merasakan di dalam sehari banyak perkara yang dapat kita laksanakan. Ya contoh sederhana aja. Kalau kita melihat ini menang Tuhan mungkin ma'alami. Karena kita anu kami anu ini ada sebagaimana orang-orang yang sudah tua yang punya anak 5, 7, 9, 10. Maharagu seikung bini aja bahtu pulang anak sampai 7 sampai 10 sawat aja ragu anak. Kalau kita wayah ini kadang diburu oleh masa, jangankan mbak anak begini bisa kada sawat juga. Kita wayah ini mbak anak 2 aja bilang kada mayu waktu nangkawitan menata, nangkawitan maharagu. Ini sekedar perumpamaan, sekedar misal waktu yang dilalui oleh kita yang hidup di zaman sekarang ini jauh beda dengan waktu-waktu yang telah dilalui oleh orang-orang yang jauh hidup sebelum kita. Nah, sekarang dalam sehari yang sama hanya sedikit perkara-perkara yang dapat kita laksanakan. Bahkan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, prediksi 2 hari tuntung menggawi apakah pama jaka orang hutan tu menapasnya atau jaka orang berkebun tu bertanamnya. Nah, hitungan matematikanya ini 2 hari tuntung ay julah paling lawas 2 hari, bisa sehari setengah aja. Baik sudah digawe nang asalnya hitungan 2 hari bisa jadi 6 hari. Padahal nang mengira-ngira itu orang nang ahlinya di bidang itu. Kan artinya apa? Orang nang ahlinya pun memperkirakan sesuatu bisa luput, apalagi nang bukan ahlinya. Sedang aja orang tuh mulai anom sampai bercucu dikenal sebagai tukang. Bisa aja tuh luput kiraan. Wah ini 3 bulan tuntung, baik sudah digawe bisa 5 bulannya tuntung. Kenapa? Karena keberkahan waktu itu semakin hari semakin berkurang, bahkan suatu saat semakin hilang sama sekali. Yang dulunya orang-orang dalam sehari bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terbilang banyak, namun sekarang pekerjaan dalam bentuk sedikit pun kadang diselesaikan bisa 2 sampai 3 hari dan seterusnya. Nah, bisa kita merasakan masing-masing diri sebagai bahan renungan dan bahan menguatkan keyakinan kita betapa Nabi Muhammad SAW itu sangat bidik, belum apa-apa sudah sidin sampaikan waktu itu. Artinya kita mesti bersyukur, mesti himung, mesti bangga bisi Nabi sebegitu hebatnya sidin. Kurang lebih 1500 tahun yang lewat sudah sidin memadahkan hal ini. Dan mungkin di zaman kita ini sudah mulai terasa apa yang beliau sabdakan. Bahkan kadang orang itu berduit banyak, makanya membuang kalimpanan duit itu tadi. Harta banyak kadang. Jadi kalau sudah masa itu dikurangi berkahnya, hal-hal yang ada di dalam masa seperti harta benda, seperti bentuk pekerjaan, nah, seperti duit barangkali, dan pola kehidupan, maka semakin
berkurang pula berkahnya. Cuma wujud kita ini masih kawal kita cetak, kita usahai supaya jangan umpat-umpatan kada berberkah. Amun sudah masa keberkahannya dicabut, hal-hal yang di dalam masa itu dicabut berkahnya. Seorang bulang kita nih, bulang menuntut ilmu agama kada mau, sembahyang 5 waktu umpama kada mau jua, puasa kada mau jua, apalagi menggawi qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sholawat, istighfar makinnya, berarti kita telah hanyut di dalam keberkahan yang hilang itu. Nah, dan hal semacam ini suatu pertanda hampirnya hari kiamat. Kemudian di antara alamatnya lagi munculnya galian-galian bumi atau tambang. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qit'atin min zahab wa kanat awwala sadaqatin ja'at bihi Banu Sulaimin min ma'dinin lahum faqalu ya Rasulullah hadhihi min ma'dinin lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu ma'adinu wa yakunu fiha syiraru khalqillah. Rawahul Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa di hadapan Rasulullah itu dibawakan sepotong emas. Nah, dan emas itu adalah emas zakat pertama kalinya dikutip. Awal mula terjadinya zakat emas. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang mereka. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, emas ini adalah hasil daripada tambang kita sendiri. Lalu Nabi SAW menjawab, nanti kalian akan dapati, nanti kalian akan temui, nanti akan disaksikan bahwa banyaknya galian-galian bumi atau tambang-tambang, apakah itu tambang emas, tambang perak, tambang napa-napa, timah, umpama dan sebagainya. Namun yang akan mengurusnya adalah orang-orang yang jahat, ujar Nabi. Hadis riwayat Baihaqi. Tepat sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 15 abad yang lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian bumi seperti emas, perak, timah, minyak dan lain-lainnya. Tetapi orang-orang yang mengurusnya, yang merajainya, yang menguasainya adalah ternyata bukan orang-orang yang Islam, malahan orang-orang yang kafir. Ada kalanya yang mengurus itu adalah orang-orang Islam pula, namun orang Islam yang fasik, yang banyak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu kenyataan yang sangat jelas di mata kita dan merupakan salah satu di antara pertanda hampirnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa-apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita Allah jadikan orang-orang atau hamba-hambanya istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, amalkan ilmu agama baik zahir ataupun batin, dimudahkan Allah Ta'ala di dalam mengusahakan usaha yang halal dan menerima rezeki yang halal serta barakah pula. Mudah-mudahan zuriat-zuriat kita jadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita seberataan Allah berikan kesehatan, keafiatan. Demikian pula ibu bapak kita, guru-guru kita, pasangan-pasangan hidup kita, anak-anak kita diberikan Allah kesehatan, keafiatan, diangkat segala macam penyakit-penyakit yang ada pada mereka, baik penyakit batin ataupun penyakit zahir. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.